Perkenalkan, nama saya Gibson Sian, kelas 2 Universitas 3, SMA Swasta Sisi Siantar. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat khusus untuk menyesuaikan saldo-saldo akun di neraca saldo supaya menjadi sesuai dengan yang sebenarnya. Sebab nyatanya, informasi yang ada di neraca saldo pada kenyataannya belum menunjukkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Akun-akun yang perlu disesuaikan. Pencatatan jurnal penyesuaian ini bisa dibagi dalam dua kelompok, yaitu transaksi akrual dan transaksi deferral. 1. Transaksi akrual. Transaksi ini berkaitan dengan pengakuan beban atau pendapatan yang terjadi namun belum dicatat ke dalam akun. Contohnya, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang harus diterima, penyusutan aktiva tetap, dan kerugian piutang. 2. Transaksi deferral. Transaksi ini berkaitan dengan penundaan pengakuan beban dan pendapatan transaksinya sudah dicatat ke dalam akun, namun masih harus dikoreksi supaya sesuai dengan kenyataannya. Contohnya, beban dibayar di muka atau pembayaran dicatat sebagai harta atau beban. 2. Pemakaian perlengkapan dan pendapatan diterima di muka atau penerimaan dicatat sebagai utang atau pendapatan. Pencatatan jurnal penyesuaian. Pencatatan jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang pada dasarnya sama seperti jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Namun pada perusahaan dagang ada 8 akun lain yang perlu disesuaikan. Kedelapan akun ini tidak akan kamu temui pada perusahaan jasa. 1. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan adalah kerugian yang ditanggung perusahaan akan nilai penurunan aktiva tetap. Aktiva tetap milik perusahaan yang dipakai dalam rutinitas akan berkurang nilai ekonomisnya secara perlahan. Nah, berkurangnya nilai aktiva yang dikenal dengan istilah penyusutan atau depresiasi ini menjadi biaya yang perlu dicatat dalam laporan akuntansi. Berikut jurnal penyesuaian yang dibuat. 1. Aktiva berwujud. Beban penyusutan aktiva atau D. Akumulasi penyusutan aktiva atau K. 2. Aktiva tidak berwujud. Amortisasi aktiva atau D. Aktiva atau K. 2. Persediaan barang dagang. Proses pencatatan jurnal persediaan barang dagang biasanya dilakukan lewat dua metode, yakni metode tisar atau laba rugi dan metode harga pokok atau penjualan. 3. Pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah kelompok aktiva atau harta yang bersifat lancar. Biasanya perlengkapan disebut dengan harta lancar atau aktiva lancar. Saldo akan perlengkapan pada neraca saldo di awal dan di akhir tahun akan berbeda, sebab ada pemakaian perlengkapan yang tidak dicatat selama periode berjalan. Maka perlu disesuaikan menjadi perlengkapan, beban perlengkapan, dan perlengkapan. 4. Beban yang harus dibayar. Beban ini merupakan beban yang masih harus dikeluarkan perusahaan pada periode akhir. Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jadi beban dalam segi waktu, namun belum dicatat dan belum dibayar. Untuk itu, jurnal penyesuaiannya berupa beban gaji sewa bunga D, utang gaji sewa bunga K. 5. Pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan ini adalah pendapatan yang masih akan diterima tetapi belum dibayar oleh pelanggan. Bagi perusahaan, hal ini disebut piutang sehingga akun ini disebut piutang pendapatan. Jurnal penyesuaian yang dibuat seperti berikut. Piutang sewa atau D, pendapatan sewa atau K. 6. Beban dibayar di muka. Beban ini merupakan beban yang sebenarnya belum jadi kewajiban perusahaan untuk dibayar pada periode berjalan, tetapi perusahaan sudah membayarnya lebih dahulu. Contoh transaksi ini adalah akun sewa, iklan, atau asuransi. Pencatatan beban dibayar di muka bisa menggunakan pendekatan. 7. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang diterima lebih dahulu atas transaksi yang belum dilakukan dengan pelanggan. Akun ini disebut juga persekot pendapatan atau premi pendapatan.
Pencatatan diterima di muka bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yakni harta, beban, sewa diterima di muka atau di pendapatan sewa, sewa diterima di muka ataukah, catat sebesar yang sudah dijalani, catat sebesar yang belum dijalani. 8. Piutang tak tertagih. Piutang ini adalah risiko perusahaan akibat adanya piutang dagang yang tak tertagih. Piutang tak tertagih ini dianggap sebagai beban perusahaan karena perusahaan belum mendapatkan hasil dari transaksi. Berikut jurnal penyesuaiannya. Kerugian piutang tak tertagih atau D. Piutang atau K. Fungsi jurnal penyesuaian. 1. Menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. 2. Menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode akan yang bersangkutan.